Bisa merasa lebih bagus, lebih baik, lebih keren, lebih hebat daripada merasa bisa. Bisa merasa. Kamu bisa merasa nggak? Banyak itu nggak tahu juga. Nggak tahu, gue lagi bete, gitu kan. Tapi cuma itu di situ. Orang lain bete dia nggak ngerasain. Karena kalau dia bisa merasa, temennya, kakaknya, adiknya, pohonnya lagi nggak enak atau lagi enak, dia pun bisa ngerasain. Ya. Nah, disitulah dia jalanin hidup ketuntun sama rasa yang enak, positive feeling. Ya, dengan orang-orang yang rasanya enak. Ya, nggak bisa nyampur sebenarnya. Ya, nggak bisa nyampur. Kalau kita masih nyampur sama yang nggak enak, artinya kita masih nggak enak juga di dalamnya. Nah, kayak itu kita masih di situ. Nah, latihan lagi. Gimana nih ngilangin yang nggak enak, ngilangin kecurigaan, ngilangin ketakutan, ngilangin apa. Nah, itu gamenya. Begitu kita takut, ya, kita hindarin. Udah ngumpet kan ke situ juga itu yang kita takutin. Kan gamenya yang di situ. Nah, lu lagi harus handle ini. Gitu. Tapi kita pikir itu bukan game serius, akhirnya kita kabur-kaburan. Padahal kalau itu kita hadapin, ya, terkuak gitu. Sialan. Nah, situ merdeka namanya. Move lagi, nanti belajar satu value lagi, satu emosi lagi, satu kesadaran lagi. Nah, ini kita tahu Einstein sama Raden Mas Sosrokartono tuh, kakaknya Raden Ajeng Kartini kan, hidup ini adalah daur ulang keikhlasan. Einstein sama, ini cuma daur ulang energi yang berdasarkan dalil atau falsafah yang namanya keikhlasan. Muter aja deh. Nah, kalau semuanya ikhlas, daur ulangnya cakep, bagus, tumbuh, makmur, semua komplit, ya. Kalau nggak ikhlas, bisa dapat material biasanya yang dikejar, konotasinya ke situ kan. Tapi yang nanti yang non materialnya dia nggak punya. Ingat duit, teman dikit, gitu kan. Atau udah punya ini, bisa ini nggak tahu anaknya nggak demen sama bapaknya yang udah capek-capek ngebangun buat anaknya, ya. Karena bapaknya gimana atau ibunya gimana, hal-hal gitu yang kemudian hidup ini buat apa ya. Itu pada datang semua ke saya kan, gue udah punya ini, tapi anak gue, tapi ini gimana ya mas, hidup ini apa sih mas, ya itu dia, ya. Rasa tadi nggak ada, nah kita makanya latihan agar bisa merasa. bisa merasa. Nah, tadi kan bisa merasa, bukan merasa bisa gitu. Bagaimana kita bisa menavigasi juga ya, karena di satu sisi percaya diri kan penting, jangan sampai kita punya low self esteem, merendah diri gitu ya. Nah, tapi di sisi lain kita percaya diri, kita tahu bahwa kita tuh bisa, kita tapi bukan arti merasa bisa yang arti negatif tadi. Nah, itu gimana tuh? Percaya diri itu nggak ngerasa apa-apa sebenarnya. Percaya diri kan level proficiency bahasanya. Kalau secara profesionalnya bisa pakai kamera dan lain sebagainya. Apakah nih kita ngomongin lagi Putra. Tanya sama Putra, lu bisa jago kamera ini, lu ngerasa hebat nggak sih? Tanya. Mana? Atau rasa ya gini ya mas, nggak sih hebatnya aku, ngerti ya? Padahal kita kalau pegang kamera banyak banget yang kita nggak tahu yang dia tahu. Jadi ketika orang punya proficiency itu ya atau kompetensi yang itu di bidangnya, pasti ujungnya nggak merasa bisa apa-apa, nggak banyak yang dia tahu. Saking banyak yang dia tahu, maka dia akhirnya sadar nggak, masih banyak yang gua nggak tahu. Itu aja main gamenya, kan? Tapi beda dengan rendah diri ya. Lain. Tanyain Putra, emang dia rendah diri? Enggak pasti. Tapi dibilang sombong ya enggak juga. Orangnya begitu. Semua standar itu pasti kelihatan gitu. Suruh gini, pasti ikhlas dia. Karena dia sudah menguasai alat dan menguasai
emosinya, mindsetnya pas, karakternya ada, kerja sama dia pasti gampang, gitu, gampang menyesuaikan dia, gitu, kan itu yang dicari. Kalau semua orang kayak gitu jago di bidangnya masing-masing, nggak ngerasa jago antara satu sama lainnya, coba kerjain apa-apa ya beres, ada tinggal bagi-bagi aja kan. Tapi sekarang enggak, ini nunjukin diri aku, akhirnya repot. Ada faktor ego di situ ya atau Setelah raga dia, sekali raga ini ya, raga ini dilatih, kuat dia badannya, nanti kan rasio. Rasio dilatih, pakai praktek lagi, praktek, motret sampai dia masuk ke syaraf lah, udah pakai feeling, terasa namanya kan. Udah nggak dibaca lagi, tapi dirasa gitu kan. Nah itu kan ini berapa tahun nih? Ini salah satu proses persiapannya atau tahapannya, ya. Tapi biasanya orang nggak nyampe ke sini, sampai di sini aja, ini rasionya? sampai rasio, lalu jago-jagoan. Gue lebih hebat dari lo karena gue udah sekian tahun. At least gue gini, adu-aduan gitu. Ya nggak apa-apa, tapi hidup lo kan nggak sendiri. Karena kalau gue yang sok jago, lo yang sok jago, kita hilangin kesok jagoan kita salaman, Tuhan kasih, nih lo kalau berdua, gue kasih mainan yang lebih seru nih berdua, ngerti ya? Kolaborasi kita di situ. Tapi kalau kita sok jago, ya udah kata Tuhan ya lo jago-jagoannya sendiri. Manfaat kita cuma buat kita doang. Tapi kalau kita udah nggak ada sok jagonya, lo kalau berdua sebenarnya bermanfaat. Oh gitu ya, ayo diajak main. Itu. Nah ini yang mungkin secara nalar, secara rasio orang nggak mikir ke situ. Bahwa semua udah diatur. Semua persoalan itu diatur, kita ikhlas, kita engage, kita intent, kita happy, kita merdeka, dia jalan sendiri tuh. Itu full. Ikhlas itu bukan loyo. Ikhlas itu kagak tidur-tidur saking happy-nya. Iya. Justru bersemangat ya? Iya. Saking semangatnya, waktu nggak cukup buat orang yang ikhlas. 24 jam nggak cukup. Terlalu banyak kreatifnya, terlalu banyak yang dia mau kontribusi, ya, terlalu banyak orang yang mau dia tolong. Nah, akhirnya jalan terus. Tapi bukan overthinking, bukan stres. Nah, badan sehat. Nah itulah nanti ada orang, lu nggak tidur-tidur lu, kok nggak sih? Ya itu dia. Karena dopaminnya apa segala macam udah jalan otomatis. Itu engagement level dari seseorang yang hidup yang berbeda. Nggak bisa dinalar secara biasa yang gitu. Kayak orang tadi yang emang excited atau suka sama permainannya, sehingga dia pengen terus ngejalanin orang yang tadi main. Iya, anak kita yang senang bola kan di rumah, maupun di rumahnya kecil kan bola ditendang-tendang aja gitu, dung, suruh tidur ya nggak mau, ke tembok, ya kan? Engage banget, dipeluk nanti sambil tidur. Itu bentuk-bentuk kecintaan sama engagement kan di situ.